sahabat dan tabi'in. Siapa itu sahabat? Sahabat itu orang yang mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Ya. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Itu sahabat Rasul. Kalau tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang mendapati sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jalan para sahabat. Itu tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang mendapati, menemui seorang tabi'in tapi tidak menemui para sahabat. Jadi namanya tabi'in. Nah kita ini termasuk apa? Waman tabi'ahum ila yaumiddin. Dan siapapun yang mengikuti mereka, yakni sahabat, tabi'in, siapapun yang mengikuti mereka ila yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk pengikut mereka semua. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibersamakan dengan yang dicintai. Lah kalau cintanya dengan para tabi'in, para sahabat, insya Allah disampaikan, dikumpulkan dengan para sahabat. Amin ya Rabbal. Lah kalau waktu baca ini, itu yang saya ingat dulu, waktu kita masih di Darul Mustafa, yang membaca ini salah satu putra Habib Umar bin Hafid yang bernama Habib Idrus. Waktu itu beliau masih kecil. Kalau membaca soha ini panjang. Wa ala sohabatikal kirami humati dinabi. Sehingga makanya jangan kalau lihat di sini sohanya panjang. Kenapa? Ya kita mengikut. Karena ini bukan Al-Quran. Jadi rotok panjang didik gak apa-apa. Karena kita lihat putranya yang nyersun maulid ini dibaca panjang di depan beliau dan beliau diam. Nah berarti itu kita ikuti. Nek bahasa Inggrisnya itu norok buntek, Pak. Itu norok buntek itu bahasa Inggris ya. Ngikut saja. Itu kan orang-orang yang golongannya komunitas copy paste. Cuman niru, mengikuti, meniru, mengikuti. Dan itu orang yang insya Allah diberi selamat oleh Allah. Kalau kita mulai buat sendiri yang macam-macam, gak karu-karuan. Nah ini sahabah al-kiram yang mulia, humatidin, yang merupakan mereka itu humat, penyelamat, sebagai penyelamat atau pembatas penyelamat, ya, dinding atau pembatas sebagai benteng penyelamat. Para sahabat Rasul, asbahu liwalaihi unwana, yang merupakan asbahu, mereka menjadi liwalaihi unwana, kepada orang yang kalau mau niru kepada Rasul itu mereka sebagai panutan. Jadi kita ini kalau mau ngikut siapa? Ngikut sahabat, karena mereka paling tahu caranya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling kenal dengan Rasulullah? Para sahabat, istri-istri Rasul radhiyallahu anhum ajmain. Mereka orang-orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah kita mengatakan nek jariku ya sahabat Rasul itu biar mesti ini. Oh jangan begitu. Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Bahkan para ulama mengatakan debu dari kaki kudanya sahabat itu lebih akeh pahalane daripada kita. Bukan sahabatnya loh, debu dari kakinya kuda para sahabat itu yang mereka berangkat perang membela Rasul, debunya itu lebih besar pahalanya dari pahala kita semua. Saking mereka mencintainya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita ini ada perasaan bahwa sahabat Nabi itu, wah sahabat Nabi itu saya kurang cocok. Mestinya yang dulu itu begini, mestinya yang dulu itu begini. Mestinya yang jadi khalifah itu bukan sahabat Abu Bakar dulu. Wong kita jus amai sik plorat pledet ate ngomong sapa khalifah. Ya ndak usah ikut keranah itu, jangan pernah ngurusi sahabat Rasul. Wong kita masih kelasnya sahabat FM. Yang kita ini kelasnya sahabat FM kok mau ngurusi sahabat Rasul, jauh. Wa ala sahabatikal kiram, dan kepada sahabat-sahabatmu yang mulia mereka sholawat juga, bersolawat kepada para sahabatnya Rasul. Kan sebelumnya sudah ada sholla alaikallah, sholawat kepadamu dari Allah. Kemudian ma'a ahlikal adhar, kepada keluargamu yang suci, ya.
kepada sahabatmu juga. Sahabat Rasul luar biasa. Dan sahabat Rasul itu tidak dipilih yang kaya-kaya sama Nabi. Rasul itu tidak seperti kita. Kalau kita kan milih konco-konco yang enak. Konco-konco yang kalau kita kepepet bisa diutangi. Kalau Rasul itu malah berteman dengan orang-orang miskin. Rasul itu seperti itu sifatnya. Seperti sahabat Bilal, budak, jadi teman akrabnya Rasul. Bahkan ketika ada perintah untuk azan, yang diperintah azan sahabat Bilal, bukan sahabat Abdurrahman bin Auf. Lah kalau sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya, azan kan ketokane, wah soge azan. Kalau kita kan milih begitu, wah yang kaya ini dijok nulis orang lain biar kalah sama kita. Kita niatnya dakwah, padahal Rasulullah tidak begitu. Kanjeng Nabi yang disuruh Bilal, yang suruh azan siapa? Sahabat Bilal, mantan budak, mohon maaf kulitnya tidak putih karena dia orang Habasyah, orang Ethiopia. Tapi Rasulullah tidak rasis, tidak body shaming. Nah, sehingga Rasulullah walaupun hitam, kalau kamu layak maju. Dipilih oleh Rasul seperti itu. Yang bagian membawa sandalnya Nabi itu seorang yang tingginya tidak sampai 1 meter. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau sahabat duduk itu tingginya sama dengan ketika beliau berdiri. Berarti kan mohon maaf cuman segini berdiri tingginya. Meriwayatkan entah berapa hadis dari Nabi Muhammad. Itu dipercaya bawa sandalnya Rasul. Lah biasanya kalau seseorang itu dikelilingi bodyguard itu kan dempal-dempal. Nabi Muhammad tidak. Justru yang tampak minus di mata orang, justru itu yang diangkat oleh Rasul SAW. Itu Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW mengangkat martabat seorang janda. Justru yang pertama mendapatkan jokone Kanjeng Nabi seorang janda. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, wanita tercantik di Mekah saat itu. Kaya, crazy rich-nya Mekah saat itu ya Siti Khadijah itu. Yang kekayaannya luar biasa, cantik at-thahirah, yang suci, yang tidak mau didekati laki-laki manapun. Tapi begitu mendengar akhlaknya Rasul, beliau yang menyuruh budaknya untuk ngelamar, tolong lamarkan. Loh kenapa kok begitu? Itu untuk menunjukkan bahwa itu boleh dalam agama. Tadi kalau misalnya yang perempuan itu nawarkan dulu lewat, ojo langsung, mas jenengan mau nikah sama saya. Ya ojo, kasar itu dalam ekonomi namanya hard selling ya. Tidak boleh hard selling, jangan langsung begitu, tapi nabok nyeli tangan, lewat orang. Disambut oleh Rasul SAW karena Siti Khadijah ini seorang mulia dan pertama yang masuk Islam dan yang menenangkan hatinya Rasul. Lah, para sahabat Rasul juga begitu. Ya, ada yang ahli bikin syair seperti Sayyidina Hasan bin Thabit. Ada yang bagian ahli fikih seperti sahabat Mu'ad bin Jabal. Ada yang ahli pedang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak satu pun lawan yang maju kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib kecuali pasti ditebas jadi 2. Jadi musuh-musuh itu kalau sudah duel dengan orangnya kelihatan Ali bin Abi Thalib, aduh saya tak cari musuh lain ya Pak. Gak golek perkara aku ya, anakku cilik-cilik. Tidak ada yang berani maju dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal orangnya luar biasa ganteng, bukan orang yang sangar, bukan. Anda jangan beli itu foto-foto lukisannya Khalifah, itu jangan dibeli Pak ya. Sayyidina Abu Bakar, karena sabar guyung ini. Begitu Sayyidina Umar, ada enggak itu? Biasanya Khalifah itu banyak foto-fotonya Khalifah itu. Itu mana kok berani yang gambar itu? Jangan dipasang, kalau ada di rumah jenengan fotonya Khalifah, jenengan ganti foto saya aja. Mesisan Beb ya. Jangan naruh fotonya Khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti di feeling, kok wani memfeeling Wali Songo. Jangan beli foto-foto lukisan Khalifah. Mungkin niatnya cinta kita. Cek iling Sayyidina Umar. Bukan itu. Ya, tidak ada videonya, tidak ada fotonya waktu itu. Nah, sehingga jangan beli lukisan-lukisan begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani digambar, jadi kaos digawa nang jeding. Nah, ini karepe cinta tapi akhirnya merepotkan ya seperti ini. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jangan beli fotonya Habib Umar bin Hafid jangan taruh, kan memang itu benar, dan tidak apa-apa. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Munzir, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, memang ada.
Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Soleh Al-Idrus Malang, pasang, nggak ada masalah, karena memang benar. Tapi kalau lukisan para sahabat, wah salah sekali, nggak boleh, jangan. Jelas nih. Jadi kalau ada di rumah jenengan, jenengan ambil aja, jenengan turunkan. Itu para sahabat Rasul. Ada lagi tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yang mendapati sahabat Rasul, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul, walaupun sezaman. Seperti tabi'in, imamnya, pimpinannya, Al-Imam Uwais Al-Qarni, yang tidak mendapati Rasul walaupun sezaman. Jadi tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau itu. Padahal sezaman dengan Kanjeng Nabi, cintanya sama Rasulullah luar biasa. Tapi beliau birrul walidain, dikatakan oleh ibunya, jangan kamu tinggal saya, ibu saya mau izin ke Madinah. Koren ke Yaman ke Madinah itu mungkin perjalanan sekitar 2 minggu. Jalan ya, naik onta itu 2 minggu. Kata ibunya, janganlah, kalau kamu berangkat lah saya sama siapa? Oh dia pun tidak berangkat saya. Padahal Rasulullah ada di Madinah saat itu. Nah ini orang cerdas, karena beliau tahu, kalau saya ke Rasul tidak bakal tambah seneng sama saya. Karena kalau saya ke Rasul tanya, lah ibumu gimana? Mungkin saya akan malah mengecewakan Kanjeng. Jadi saya lebih baik di rumah. Nurut ke ibu, padahal yang mau didatangi ini Nabi Muhammad. Bukan mau nobar, Pak. Bu pamit nobar. Bu pamit main, bu pamit main bola. Bu pamit, bukan. Bu saya pamit mau ke Nabi Muhammad. Kan baik. Apa kata ibunya lah, kalau kamu berangkat lah saya sama siapa nak? Oh ya sudah, tidak berangkat saya di sini. Tapi Nabi Muhammad dapat kabar di Madinah. Sampai beliau mengatakan kalau nanti suatu saat ada haji dari Yaman, dan Rasulullah tahu kalau tahun itu beliau akan wafat. Kan wafatnya Rasul di bulan Rabiul Awal. Jadi tidak mendapati untuk sampai Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan kalau nanti ini bulan Dzulhijjah ini ada haji, ada rombongan yang akan datang dari Yaman, kamu tanya dari turunan Mudhor, ada orang dari desa Qorn. Tanya dari mereka, ada satu orang dari sana, ada bekas sakit belang di bawah ketiaknya, kamu tanya, kamu minta dia, kamu salamkan kepada dia, saya Muhammad bin Abdillah ya, utusan Allah, kirim salam sama dia, dan katakan pada dia, paksa dia untuk mintakan maaf kepada kamu berdua, wahai Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, suruh dia mintakan Allah ngampuni kalian berdua. Kaget tuh, sopo iki? Kan begitu. Siapa ini kok mulia sekali, karena Rasul mengatakan dia akan memberi syafaat di hari kiamat sejumlah kawanan domba yang terbesar di Mekah. Tidak ada yang tahu jumlahnya, jadi dia akan memberi syafaat kepada orang yang banyak. Mungkin kita akan dapat syafaat beliau nanti. Rasul wafat di musim haji, datanglah rombongan dari Yaman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang, Masya Allah. Semoga kita nanti termasuk min ahlil jannah ya. Di antara nikmatnya masuk surga itu, kita itu kepingin melihat itu di replay, itu gimana ceritanya itu. Nabi Ismail waktu mau disembelih sama Nabi Ibrahim itu, kita ingin lihat itu replaynya itu gimana, kepingin lihat kita. Kan boleh, ada nanti insya Allah. Nabi Adam waktu turun dari surga, kemudian Nabi Yusuf ketika dikejar oleh Siti Zulaikha, itu nanti kita bisa minta lihat replaynya nanti, kepingin ya Allah, gimana dulu kejadiannya Nabi Musa nyebrang laut itu. Nah kita kan kepingin, boleh, nanti salaman sama Nabi Musa boleh, cuma begini sembahyang disik. Ya ini gak sembahyang, kangen Rasul ya tidak bisa, tapi semua jenengan ini termasuk minalil jannah insya Allah. Nah ketika Imam Uwais Al-Qarni diparani, didatangi, sahabat Umar dan sahabat Ali bin Abi Thalib datang, mana rombongan dari Yaman? Yang dari Yaman siapa? Ini rombongan haji banyak. Kami, wahai sahabat Rasul, kami dari Yaman. Yaman dari desa Qorn. Dari desa Qorn kayaknya ada satu tapi tidak bersama kami, orangnya agak gimana gitu loh. Mungkin salah satu dari kami, enggak, saya narian dari desa Qorn. Ada, orangnya lagi angon kambing di luar mahram. Jadi orangnya lagi jaga kambing kami. Karena orang kalau berangkat haji dulu enggak ada itu, katakanlah abon, kering tempe itu belum ada. Belum diciptakan, belum ditemukan, karena ditemukan setelah 100 tahun setelah itu. Jadi belum ada waktu itu. Sehingga mereka orang kalau berangkat haji itu, mereka bawa kambing dari rumah, bawa rombongan. Kira-kira berapa lama mereka di haji, mereka bawa kambing, dipotong, dimakan bareng-bareng. Itu dulu haji beratnya luar biasa, tidak seperti sekarang. Pesawat, hotel ber-AC, kompornya listrik, makan nyepak terus, perjuangan cap opo.
Dulu itu perjuangan. Kalau dulu itu bawa kambing, kemudian badai, tidurnya di kemah. Dulu itu kemah. Maka datang mana? Katanya, ada di sana jauh. Ada perlu apa? Sudah antarkan saya ke beliau. Beliau lagi jaga kambing. Karena lakonan haji sudah selesai. Khidmah kepada umat muslim pahalanya lebih gede. Datang. Kamu dari desa Koren? Saya Umar bin Khattab dan ini Ali bin Abi Thalib. Kaget Imam Uwais Al-Qarni, kaget diambung tangannya. Masya Allah kok nyari saya ada apa? Ini orang-orang lihat semua Pak. Kemudian saya mau nyampaikan Rasulullah kirim salam sama panjenengan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya Allah, nikmat apa ini? Mendapatkan salam dari Rasul alaihi wa alaikumassalam. Ya Allah, salam untuk Rasul, salam untuk kalian berdua. Terus saya dibawa kasih sama Rasul, diwasiati. Diwasiati apa? Kata Nabi Muhammad SAW, Anda suruh mintakan ampun untuk kami berdua. Tolong sekarang jenengan harus mintakan ampun kepada Allah supaya Allah ngampuni kita berdua. Imam Uwais Al-Qarni mboten kados tiyang sak mangkin. Karena dipaksa ndonga ngoten masuk ndongane apale Allah mabarik lana fi marzaqtana tok. Itu nek dipaksa Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ora gelem. Imam Uwais Al-Qarni diperintah, oh saya tidak mau. Diperintah, tidak mau. Diperintah, dipaksa, tidak mau. Dipaksa, kenapa? Loh ini perintah Rasul. Semua orang lihat, wah akhirnya kaget mereka, oh ini orang besar ternyata. Padahal Joko kambing. Syaratnya satu kalau kamu mau minta. Setelah ini saya jangan dicari lagi. Setelah ini saya jangan dicari lagi. Saya mau menghilang. Saya mau jangan dikabarkan, jangan diviralkan. Oke, minta doa, salaman, pulang. Menghilang, karena beliau tidak mau viral. Sekarang arah-arah itu follower nih. Tidak mau viral beliau. Menghilang, itu Imam Uwais Al-Qarni. Belum lagi Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in, itu beliau diantara amalnya, wali tapi tidak mau menunjukkan karomahnya. Beliau kan di Basrah, di Irak, ini sungai. Kemudian beliau menunggu sebuah getek. Apa sih getek itu? Rakit kecil ya, perahu kecil itu. Terus ada temannya wali datang, kan sesama wali Pak. Kalau sama wali murid itu kan tanyanya SPP ini harus bayar Pak, kan sudah begitu. Tapi kalau sama waliullah itu tanyanya beda, mau kemana ya Imam Hasan? Saya mau ke seberang, lah kenapa tidak jalan? Kan bisa jalan di atas air. Beliau mengatakan, iya bisa. Ayo sudah jalan aja, bismillah. Kata beliau, sama jalan dulu aja. Imam Hasan Basri, koncone, ya kalau gitu saya berangkat dulu, assalamualaikum. Enak. Kata Imam Hasan Basri, saya juga bisa, tapi saya kepingin jadi orang biasa. Lah saiki lho Pak, wong biasa lho Pak. Bayangan itu karomah ini. Ada yang punya karomah kepingin jadi orang biasa, ada yang gak duwe karomah kepingin duwe karomah, ndak bisa. Aroma mungkin. Nah, seperti itu para tabi'in. Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in, punya telur 10. Punya telur 10. Waktu Ramadan hampir buka, ada orang datang, saya enggak punya. Beliau ngajar, ada pembantunya di rumah. Kemudian ditanya, apakah ada yang bisa saya makan? Oh ada, telur tadi tinggal 10, sampean ambil yang 9. Kata pembantunya, yang satu buat kita berdua, saya sama jeragan saya masih ngajar. Diberikan 9. Sing dikei ya ae Pak. Nggih pun. Kula nek dipaksa nggih mboten nolak. Dibawa 9 itu, sebelum maghrib datang beliau Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Ada apa? Kok tampaknya iya tadi ada orang minta. Oh nggih pun. Kamu kasih? Ya sudah dikasih. Sebentar lagi sebelum adzan maghrib datang orang bawa 90 telur. Tadi kan 9 telur. Ada orang bawa 90 telur. Begitu dikasih, beliau mengatakan terima kasih, kemudian manggil pembantunya. Sini kamu. Tadi kamu masih berapa? Saya kasih 9. Kenapa enggak kamu kasih semua? Coba kamu kasih semua dapat 100 saya. Iku saking mantepe Pak. Saking mantepe sota. 1 kan diganti 10. Iya, kamu kan saya ajari sudah. Iya. Kamu kasih 9, sisa 1. Kamu menghilangkan 10 telur buat saya kamu. Kamu sisai 1, sekarang yang 10 hilang. Itu wong biyen. Itu tabi'in, orang-orang hebat dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah pengajian di daerah pelosok, di desa di atas sana, di gunung, tempatnya jin buang anak. Jadi jin-jin itu kalau aborsi itu di atas sana. Itu pernah saya kemudian saking senengi MC-nya, alhamdulillah kita kedatangan 2 tamu yang sangat istimewa, 2 tabi'in yang berasal dari kota Lawang, 2 tabi'in.
Saya bilang, Habib Muhammad bin Anis dan Habib Abdul Qadir Maulahira, tabiin. Lah saya ini 1500 umurku. Koncone Wolverine ta ya apa aku ini? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga ya itulah ya, para sahabat, dan itu sedikit dari kisahnya para tabiin dan kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya.